Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, puji Tuhan, Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali untuk berkumpul bersama-sama, untuk kita boleh belajar bersama-sama, melanjutkan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, tema atau materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita masih membahas tentang duduk, berjalan, dan bertahan. Ya, nah, Bu Saudara, ya, jadi ini merupakan sesuatu yang harus kita alami di dalam setiap kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Ya, yang pertama, ya, saya mau evaluasi sedikit, ya, supaya direview supaya ingat kembali ya tentang materi ini. Pertama Saudara, ya, kita ini didudukkan bersama dengan Dia, betul ya? Didudukkan bersama dengan Dia. Kenapa? Ya, yang pertama Tuhan lakukan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini diberi tempat, ya, diberi hak menjadi anak Allah, lalu didudukkan bersama dengan Tuhan Yesus. Apa artinya diberi hak menjadi anak Allah? Anda disetarakan, ya, dengan Tuhan Yesus. Yesus itu kan anak Allah. Lalu Anda sebagai manusia diubah menjadi anak Allah. Nah, disinilah saudara status Anda mulai berubah. Anda sekarang punya status yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, nasibnya sama seperti Yesus, yang adalah anak Allah. Ya, di mana Yesus setelah bangkit dari kematian, lalu diangkat, dikatrol oleh Bapaknya, diberi tempat duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di tahtanya Allah Bapa itu. Nah, nasib yang sama itu menimpa kita yang percaya kepada Yesus. Ketika kita diangkat menjadi anak Allah, lalu posisi kita berubah. Kita bukan lagi orang bumi. Kita sekarang adalah warga negara kerajaan surga. Diberi tempat juga yang sama. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di tempat atau tahtanya Tuhan Yesus. Itu semua tertulis di dalam Alkitab. Nanti Bapak Saudara bisa cari semuanya itu kembali, ya. Nah, jadi kenapa didudukkan di sana itu? Apa artinya duduk? Ya, duduk itu artinya berat. Badan Anda itu ditopang oleh kursi, betul ya? Hidupmu ditopang oleh Tuhan. Nah, untuk itulah Bapa mengirim anaknya, yaitu Yesus, untuk turun ke bumi, bahkan sampai menjadi manusia, taat dan naik ke atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Semua apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu, semuanya dilakukan untuk kita. Amin. Nah, sebenarnya keuntungannya bukan untuk Yesus. Tapi keuntungan yang dilakukan semua, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu semua hasilnya adalah untuk kita. Orang yang percaya, untuk menopang kehidupan kita. Sehingga kita boleh hidup di dalam anugerah Allah yang besar. Betul? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Bapa mengaruniakan Yesus turun ke bumi. Nah, untuk apa? Untuk kita semuanya. Nah, kenapa kita didudukkan? Awal dari perjalanan kehidupan kekristenan ini adalah perkara duduk. Didudukkan oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, sehingga kondisimu menjadi lega. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan sentosa, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Ini adalah general calling, panggilan umum bagi yang berlelah, ya. Nah, kalau Anda lelah, saudara, Anda nggak bisa mengikuti step yang kedua nanti, yaitu berjalan. Betul? Coba ya, kalau Anda sudah capek gitu, mungkin saya ajak, yuk jogging,
Yuk jalan tuh. Aduh Pak Gideon, capek, lagi capek. Ya, lagi capek. Pak Gideon sendiri ajalah yang jalan. Jadi rasa capek, kondisi capek itu bisa menjadi sebuah alasan untuk Anda nggak mau diajak jalan nantinya. Oleh karena itu Tuhan buat Anda yang capek-capek itu dilenyapkan, dihilangkan, dipulihkan sehingga Anda nggak capek lagi. Ya, Anda nggak berlelah lagi. Segala apa yang menjadi kebutuhanmu, segala apa yang menjadi permasalahanmu sekarang di cover oleh Tuhan Yesus. Ada di dalam Dia. Kunci cuma satu. Only believe atau just believe. Percaya saja. Percaya Dia telah mati untuk saya. Percaya bilur-bilurnya menyembuhkan saya. Percaya Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya saya yang miskin boleh menjadi kaya oleh karena kemiskinannya dan sebagainya. Cukup percaya. Walaupun cukup percaya, saudara, tapi kadang-kadang sulit untuk dilakukan, betul? Kenapa? Karena orang itu kalau nggak melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalahnya, kayaknya itu nggak kerasa atau kurang gitu loh. Dan Tuhan bilang, kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Just believe. Cukup percaya kepadaku. Aku yang mengerjakannya di dalammu. Ya, segala perkara, kata Paulus, dapat kutanggung di dalam Dia. Dapat kuselesaikan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan Paulus juga menuliskan, Yesus membawa kita kepada jalan kemenangan itu. Nah, jadi yang pertama apa? Duduk. Amin. Silahkan Anda duduk. Monggo lenggah. Nah, itu bahasa Korea. Monggo lenggah, ya. Silahkan duduk asal nggak deprok. Deprok itu gimana? Nah, deprok itu benar udah kayak orang lumpuh gitu loh, ya. Bukan, ya, duduk tenang seperti itu. Anda sehat, keadaanmu baik-baik saja karena segala sesuatu Tuhan bereskan dalam hidup Anda. Enak ya jadi orang Kristen? Memang awal-awalnya seperti itu. Tapi saudara, didudukkan ini sebenarnya adalah masa yang saya sebut sebagai masa persiapan. Ya, Anda dibuat tenang, Anda dibuat lega, Anda dibuat kuat, ya, nggak berlelah lagi, nggak berbeban berat. Lalu masuklah bagian yang kedua. Setelah itu Anda diajak kia-kia, diajak jalan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Nah, saudara, kita tahu ya bahwa dalam kehidupan ini, dalam perjalanan kehidupan ini ada lika-liku perjalanan hidup. Kadang-kadang kita mesti menaikin sesuatu yang terjal, gunung yang tinggi, atau lembah yang curam, atau batu-batu, atau jalan yang penuh dengan berbatuan yang tajam, banyak kerikil-kerikil, pasir-pasir. Bahkan mungkin saudara, ya, Anda menghadapi banyak rintangan dan rintangan. Tapi saudara pastikan, ketika Anda berjalan, Anda nggak jalan sendirian. Anda berjalan dengan Tuhan. Saudara, satu kali, saudara, ada orang bermimpi. Dia sedang berjalan dengan Tuhan. Ketika berjalan dengan Tuhan, wah saudara, luar biasa saudara. Jalan serta Yesus, jalan sertanya manis rasanya, wah kayak gula ya. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, enak jalan dengan Yesus. Ya kenapa? Manis rasanya. Ada apa-apa, Yesus tolong Anda, Yesus tolong Anda, Yesus tolong Anda, Yesus tolong Anda. Ya, kenapa? Ini masa transisi dari ya Anda awalnya ya didudukkan bersama dengan Yesus,
baru mulai diajak jalan. Ya, diajak jalan. Tapi suatu kali saudara, dia melihat ketika jalan itu enak gitu ya. Lalu dia menoleh ke belakang. Dilihat saudara, ada 4 bekas telapak kaki. Ya, lalu dia sangat senang. Oh, Tuhan menyertai saya. Immanuel, Immanuel, Allah serta dalam kita. Wah, Immanuel, Allah menyertai kita. Ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika kesulitan terjadi, jalannya mulai terjal, banyak berbatuan. Dia nengok ke belakang, dia kaget. Itu jejak kakinya tinggal 2. Ya, lalu dia tanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa begini? Ketika jalannya enak, segala sesuatu lancar, Engkau menyertai aku. Tapi kenapa ketika segala sesuatu, ya, kesulitan terjadi, masalah terjadi, jalannya sulit, kok Engkau meninggalkan aku? Ya, nah, lalu Tuhan Yesus tersenyum. Ya, siapa bilang saya meninggalkan kamu? Aku nggak pernah meninggalkan kamu. Tapi buktinya, itu jejak kaki. Kok tinggal 2? Yesus tersenyum lagi sama orang itu. Perhatikan baik-baik. Tes 1, nah nanti diedit ya. Perhatikan baik-baik ya. Jejak yang kau lihat itu kakinya siapa? Ya. Lalu dia perhatikan. Oh iya ya. Lalu Yesus bilang, itu bukan kakimu. Itu bukan jejak kakimu. Itu kakiku. Lalu kaki saya di mana? Bekasnya kok nggak ada? Tahu nggak? Ketika segala sesuatu sulit, aku lihat kamu tidak mampu, aku gendong kamu. Sehingga jejaknya tinggal 2, ya. Nah, saudara, Yesus menggendong kita ketika kesulitan-kesulitan itu terjadi. Nah, saudara, berjalan dengan Tuhan, ya, berjalan dengan Tuhan. Perjalanan Anda dengan Tuhan, Anda mau dibawa kemana? Saudara, pertumbuhan Anda itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kedewasaan rohani Anda itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan melatih Anda. Ya, melatih Anda. Dia bukan membiarkan Anda. Tapi dia mau melatih kita untuk kita mengikuti jejaknya, supaya kita ini bisa diubah menjadi serupa dengan Yesus. Betul? Ya. Nah, kalau Anda teruskan, saudara, dalam Matius 11 itu, marilah kepadaku dan sebagainya. Lalu ayat berikutnya dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Nah, Bapakmu ya di surga itu melihat engkau sedang dididik, engkau sedang diajar. Untuk apa? Untuk melatih diri kita supaya kita ini bisa bereaksi seperti Yesus. Nah, disinilah saudara, ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita semuanya untuk kita bisa bertumbuh secepat-cepatnya. Yang nggak mau bertumbuh, ya akan terus menikmati anugerah-anugerah Tuhan. Ya akan tetap jadi bayi-bayi rohani. Tapi mereka yang mau bertumbuh, mereka akan menjadi dewasa.
Ya, dewasa. Nah, ketika Anda dewasa, Anda tidak hidup lagi untuk dirimu. Anda bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Seperti Yesus banyak menolong orang, Anda pun juga akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan Anda bisa menolong orang-orang di sekitar kita semuanya. Amin. Nah, saudara, berikutnya, ketika Yesus membawa Anda berjalan, pasti ada pengalaman-pengalaman, bukan? Ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekudusan kepada kekudusan, dari kemenangan kepada kemenangan. Banyak prestasi, banyak hal yang bisa kita raih, banyak hal yang bisa kita alami, pertumbuhan, peningkatan di dalam setiap kehidupan kita ini. Ada perubahan dalam setiap kita, ya. Nah, oleh karena itu, bagian yang ketiga pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah bertahan. Amin. Bertahan. Nah, banyak orang ya nggak mampu untuk bertahan, mempertahankan apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang Tuhan sudah percayakan, mempertahankan apa yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Apa yang Tuhan sudah berikan itu kok bisa berubah dalam kehidupan kita? Karena saudara, ada satu oknum yang di dalam Alkitab disebut musuh. Ya, disebut musuh. Iblis itu sejak dikalahkan oleh Tuhan Yesus, bukan berarti dia sudah nggak ada. Dia mundur, ya, karena belum dihukum, saudara. Jadi dia mundur, mencari kesempatan. Dia berjalan keliling, seperti singa yang mengaum-ngaum. Ngapain? Mencari siapa saja yang dapat dikalahkannya. Siapa saja yang dapat ditelannya. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita melihat ada orang Kristen yang sudah cukup lama, mungkin bahkan dia sudah menjadi hamba Tuhan, populer dan sebagainya, lalu jatuh ambles seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena serangan musuh membuat dia akhirnya terjungkal seperti itu. Dia nggak mampu bertahan. Mungkin dia sudah mencapai 2 step. Menikmati anugerah Tuhan, lalu berjalan dengan Tuhan. Tapi yang satu ini dia tidak lakukan. Yaitu apa? Bertahan. Nah, Bapak Saudara, hanya bila seseorang telah mengerti artinya duduk bersama dia di surga dan belajar berjalan dalam hidup ini bersama dia, maka ia akan cukup mempunyai nilai dalam peperangan melawan si iblis dengan segala tipu dayanya. Amin. Nah, orang Kristen yang lemah sama iblis diabaikan saja. Ya, diabaikan saja oleh setan. Bahkan diinjak-injak atau diternak sama si iblis. Dan terus-menerus hidup dalam kekalahan. Namun sebaliknya, setiap orang percaya dapat diubah menjadi lebih kuat dari musuh setelah memahami nilai peninggian yang dikerjakan oleh Bapa baginya dan kehadiran Tuhan Yesus di dalam dirinya. Ya, nah, orang-orang Kristen yang terus bergumul gitu ya, sukanya lagu gitu ya, ku bergumul sendiri, Allah mengerti, Allah peduli, tapi terus lagunya itu dia merasa menempatkan diri sebagai orang yang terus dalam pergumulan. Ya, ada orang kadang-kadang sharing sama saya, Pak, sampai kapan Pak? Saya hidup seperti ini. Udah capek Pak dengan bergumul. Lalu saya cuma bilang gini, kamu sih senang bergumul. Ya, kamu sih senang
bergumul, ya, bergumul sendiri pula. Coba stop. Jangan bergumul dengan masalahmu. Bergumullah dengan Tuhanmu. Amin. Ingat kisah daripada Yakub. Ketika Yakub itu ya sudah bawa pengalaman dengan Tuhan kan, di mana dia pernah melihat ya sampai tangga yang naik ke surga, ada malaikat naik turun, ya pengalaman kerohanian ini luar biasa. Sampai tempat itu dibikin misbah oleh Yakub, ya, lalu dinamai tempat itu Betel, ya Betel, bait Allah, rumahnya Allah. Lalu dia mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan membela, menolong, membuat dia berhasil ketika diperlakukan tidak adil, ditipu, dicoba dikuasai ya atau dicurangi oleh omnya, Om Laban itu. Tapi Tuhan bekerja luar biasa atas diri Yakub. Satu kali Yakub mengalami pergumulan ketika dia mau reuni sama kakaknya Esau. Ketika janjian mau reuni, Yakub bawa keluarganya. Ya, ketika di tepi sungai Yabok, dia melihat ternyata kokonya kakaknya ini atau abangnya ini bukannya bawa keluarga, tapi bawa pasukan. Melihat kondisi seperti itu, Yakub itu berpikir, wah, ini kakakku masih geram sama aku. Kalau aku sampai dekat sana, bisa-bisa aku dibunuh oleh dia. Ya, di tengah ketakutan seperti itu, ya, dia nggak bergumul sendiri. Semalam-malaman, Yakub bergumul dengan Allah. Amin. Bergumul dengan Allah. Nggak bergumul sendiri, nggak mikir sendiri. Nggak cari solusi sendiri. Nggak menghadapi masalah itu dengan sendirinya. Tapi dia bergumul dengan Allah. Semalam-malaman, ketika fajar menyingsing. Itu malaikat atau Tuhan yang bergumul itu bilang sama Yakub, lepaskan aku. Yakub bilang, tidak akan aku lepaskan sebelum engkau memberkati aku. Lalu Yakub diubah namanya dari Yakub jadi Israel. Nah, luar biasa, ada wibawa ilahi yang ada di dalam Yakub. Sehingga Yakub mampu bertahan, Yakub mampu berdiri di depan kakaknya itu. Sehingga reuni terjadi, saudara. Luar biasa, ya. Berhenti bergumul sendiri. Bergumulah dengan Allah. Itu cara bertahan, ya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Yesus andalan di dalam kehidupanku. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kita baca ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat si iblis. Perhatikan ya. Hendaklah kamu kuat. Tuhan mau Anda kuat. Kuatnya bagaimana? Kuat di dalam Tuhan. Di dalam kuasanya. Nah, di sini Tuhan memberikan perlengkapan senjata supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya engkau bisa bertahan. Ketika engkau bergumul, bersekutu dengan Tuhan, engkau akan melihat, menemukan banyak kebenaran-kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan. Ketika engkau menghadapi persoalan dalam hidup Anda, ketika engkau berani menaruhnya semua di hadapan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan way out-nya atas kehidupan kita ini. Ya, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan
memerdekakan kamu. Nah, saudara, ayat 13 sampai ayat 17. Ini kelanjutannya, ayat tadi. Sebab itu, ambillah perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Ya, nah Tuhan perintahkan, ambil seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri. Tetap bertahan sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Perlengkapannya apa? Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, saudara, yang pertama adalah senjatanya ikat pinggang. Pak, lucu ya. Masa perang senjatanya ikat pinggang. Kalau naik mobil ada safety belt, atau seat belt, wah pakai gitu. Banyak orang kadang-kadang pakai seat belt bukan untuk keamanan, tapi takut ditilang polisi. Ada fungsinya bukan itu, fungsinya untuk supaya kalau ada apa-apa Anda bisa aman dan selamat, seperti itu ya. Nah, ikat pinggang kok dipakai buat perang itu gimana, Pak? Saya jelaskan begini. Ikat pinggangnya apa? Tadi dikasih nama. Ikat pinggangnya adalah kebenaran. Itu adalah gaya hidup kita. Berikat pinggang kebenaran. Saudara, kalau Anda pakai baju, apalagi pakai baju resmi seperti itu, nah, bajunya dimasukkan dan sebagainya. Nah, sekarang kadang-kadang ya perut itu sudah nggak bisa kompromi lagi, itu kadang-kadang celana naik turun sendiri gitu ya. Ya kayak prosotan aja, naik turun sendiri dengan seenaknya. Nah, untuk menghentikan naik turun itu, kadang-kadang Anda perlu satu alat, namanya sabuk atau ikat pinggang. Untuk mengencangkan supaya nggak kedodoran, ya, supaya nggak kedodoran. Siapa di sini kalau kena masalah itu langsung panik, langsung ngimpleng, langsung bingung seperti itu? Ya, siapa? Satu kali sudah ada orang ya, dia ketimpa masalah, sampai diancam oleh debt collector, pengacara, ini dan itu dan sebagainya. Dalam kepanikan, kebingungan seperti itu, sampai akhirnya dia nggak bisa mikir, dia cari telepon hamba-hamba Tuhan. Nah, tapi ya banyak yang nggak diangkat karena mungkin sedang sibuk atau pelayanan. Nah, jatuhnya ke nomor handphone saya. Ketika telepon saya, Pak Gideon, puji Tuhan, Pak Gideon angkat. Nah, ada apa Bu? Kelihatannya Ibu kok panik sekali. Iya Bu, Pak, iya Pak. Pak, saya ini sedang naik ke atas loteng Pak. Di bawah di ruang tamu itu sedang ada pengacara, ya, dan ada debt collector ini dan sebagainya. Saya bingung Pak, saya panik Pak. Ini gimana Pak? Nah, ya, kepanikan seperti itu. Lalu saya bilang gini, Bu, kalau Ibu panik, ya, Ibu nanti akan kacau. Apa yang Ibu pilih, apa yang Ibu putuskan, itu nanti akan salah. Karena apa? Karena Ibu sedang panik. Ya itu justru Pak, saya nggak berani mengambil keputusan. Bagus, saya bilang. Untung Ibu nggak mengambil keputusan di tengah-tengah kepanikan itu. Lalu saya doakan, ya, saya buat hatinya tenang.
Lalu saya mulai encourage, saya kuatkan bahwa ada Tuhan Yesus di dalam diri ibu. Ya, roh yang ada di dalam ibu lebih besar daripada semua yang ada di dalam dunia ini. Jangan takut, Bu. Ibu bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, nah, ikat pinggang kebenaran, hidup dalam kebenaran. Kalau ibu nggak salah, jangan takut. Kalau salah ya bertobat. Tuhan nggak membela orang yang salah, tapi Tuhan membela orang yang benar. Hidup di dalam kebenaran. Betul? Tapi bukan berarti Tuhan menolak orang yang salah. Ketika orang yang salah, yang sudah hancur dan sebagainya, mau datang kepada Tuhan, Tuhan mau ampuni dan Tuhan akan bereskan, Tuhan mau pulihkan keadaan Anda. Amin. Jadi yang pertama, punya ikat pinggang. Ikat pinggang kebenaran. Berbaju zirahkan keadilan. Rompi, saudara. Ya. Nah, itu untuk mengantisipasi. Kalau sampai ada panah-panah api daripada si iblis yang dilemparkan kepada kita. Rompi itu akan menahan, betul? Yaitu hidup dalam keadilan, jangan berbuat curang. Lalu kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Ya, nah, jadi punya kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Percaya, Bu, ya, harus punya iman. Apa itu iman? Iman adalah melihat apa yang tidak kelihatan. Dan apa yang tidak kelihatan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan Anda. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Punya iman. Iman itu landasannya adalah firman. Ingat, ketika Yesus dicobai oleh si iblis, senjatanya apa? Senjatanya firman. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Yesus menang, betul? Menghalau si iblis itu. Dia tidak kalah. Dia masih bisa mempertahankan. Anda pun juga bisa seperti itu. Nah, kebenaran-kebenaran yang Anda miliki, itu bisa menjadi satu alasan untuk bisa Anda suarakan. Untuk apa? Untuk meredam panah-panah api si iblis itu. Kata Tuhan, ya, kalau Tuhan bilang, ya, penyakitmu sudah aku sembuhkan. Mungkin dokter bilang, wah enggak parah-parah gini. Tapi Anda lebih percaya mana? Percaya Tuhan atau percaya dokter? Ya. Nah, percaya Tuhan atau percaya dokter? Kalau Anda percaya Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Dia yang berfirman, dia juga yang akan menggenapi dan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mulai belajar bagaimana mempertahankan status Anda. Bagaimana mempertahankan kondisi Anda yang Tuhan telah kerjakan atas hidup Anda. Karena musuhmu si iblis itu mencoba untuk membuat Anda turun. Membuat Anda hancur. Membuat Anda lemah. Tapi Alkitab bilang, hendaklah kamu kuat. Kuat di dalam Tuhan. Dan kuat di dalam kuasanya. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, peperangan kita dengan setan atau dengan iblis itu, coraknya dalam peperangan ini, corak peperangan yang kita hadapi sesungguhnya adalah sekedar bertahan. Ya, dalam Efesus 6 ayat 11 tadi, yakni mempertahankan kemenangan yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita.
Dia yang sebenarnya berjuang memperoleh kemenangan terhadap si iblis. Dan ketika kita menerima dia, ia memasukkan kita ke dalam kemenangan. Ya. Jadi corak peperangan kita itu adalah sekedar bertahan. Jadi Anda mulai berpikir seperti Tuhan berpikir. Merasakan seperti apa yang Tuhan rasakan. Apa yang Tuhan katakan terhadap Anda, itulah dasarnya Anda berpikir. Itulah alasannya kenapa Anda membuat statement atas hidup Anda, bukan kata orang atau kata dirimu, atau dipengaruhi oleh keadaanmu. Tapi apa kata Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang pada Anda, aku sudah sembuhkan kamu. Anda sudah sembuh ya. Walaupun mungkin keadaanmu belum sembuh. Tapi Anda harus tetap ngotot. Anda harus tetap percaya. Anda harus tetap bertahan sesuai dengan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup Anda dan telah diberikan kepada Anda. Amin. Aku telah memberikan kemenangan kepadamu. Ketika Anda bilang, amin. Sudah menang. Ya. Kemenangan sudah diberikan. Mungkin saudara, Anda masih banyak masalah yang belum terselesaikan. Tapi di sini Anda punya pengharapan. Anda yakin, satu hari Anda pasti menang dari persoalan itu. Kenapa? Tuhan sudah janjikan. Anda bisa berkata kepada musuh Anda, si iblis itu. Dengar si iblis, engkau tidak bisa kalahkan saya. Karena Tuhan telah membuat aku menang. Amin. Tuhan telah membuat aku menang. Menang di dalam Tuhan. Menang di dalam kuasanya. Nah, saudara, peperangan Tuhan Yesus itu bercorak ofensif. Ia menyerbu teritorial si iblis sampai ke alam maut dan membebaskan para tawanan dari sana. Sementara peperangan kita itu sebaliknya bersifat defensif. Ya. Peperangan Yesus coraknya ofensif. Ia menyerbu, ya, dia melakukan ya sesuatu ya untuk mengalahkan, untuk menghancurkan dan sebagainya. Nah, membebaskan tawanan dari sana. Itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai dia turun ke Hades juga kan. Membebaskan para tawanan-tawanan di sana. Sementara peperangan kita itu sebaliknya bersifat defensif. Ya. Nah, sekarang kalau Anda berdoa nih contoh. Meminta agar kepada Anda diberikan kemenangan. Itu berarti Anda telah kehilangan kemenangan terlebih dahulu. Ya, siapa yang masih berdoa begitu? Tuhan, berikan aku kemenangan. Padahal dia bilang, kemenangan telah kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah diberikan kepada kita. Dia membawa kita kepada jalan, namanya jalan kemenangan. Nasibnya orang percaya yang ditebus oleh Tuhan itu pasti menang. Bahkan Alkitab bilang, kita lebih daripada pemenang. Apa artinya lebih daripada pemenang? Saya sering memberikan gambaran, kita tahu ya ada salah satu petinju yang terkenal ya, lalu memiliki ciri khas sampai dijuluki sebagai petinju leher beton. Leher beton namanya Mike Tyson. Ya. Nah, ketika Mike Tyson itu tinju tuh, kadang-kadang orang menunggu loh, ini pasti nggak sampai 1 ronde. Ini sampai 2 ronde. Betul, dia TKO, itu musuh-musuhnya dan sebagainya. Nah, ketika dia menang, dia dapat apa? Ya dapat piala Pak, sabuk emas. Wah, betul. Selain sabuk emas, dia dapat apa lagi? Dapat duit, betul ya?
Nah, berapa miliar gitu. Wah, setelah dia pulang, ketemu sama istrinya. Cium, kasih selamat. Selamat ya, sudah menang. Ya. Nah, sabuknya dilepas, dicantolin gitu ya. Lalu istrinya bilang, wah tadi saya dengar dapat 100 miliar ya. Waduh. Lalu setelah Mactation istirahat makan dan sebagainya, istrinya bilang begini, wah itu duit banyak buat apa ya? Boleh nggak aku pakai buat shopping sebagian? Ya, boleh nggak aku buat jalan-jalan? Boleh nggak aku buat beli ini dan itu? Mactation-nya bilang gini, ya bolehlah, kan kamu istriku. Ya, aku tuh babak belur di atas ring itu. Berkeringat, berupaya seperti itu. Itu kan nanti hasilnya juga buat anak dan istriku. Nah sini sudah kita bisa mengambil kesimpulan begini. Mactation itu diberi gelar sebagai pemenang, betul? Istrinya Mactation itu lebih daripada pemenang. Loh, kok gitu? Iya, dia nggak usah naik ke ring, dia nggak usah kena tonjok, tuh ya, nggak usah berdarah-darah, nggak usah berkeringat-keringat, cukup bisa menikmati apa yang dikerjakan oleh Mactation itu. Kita ini kan nanti istrinya Yesus juga, betul? Kekasih-kekasihnya Tuhan. Ini kekasih kita sudah mengerjakan buat kita. Hasilnya banyak. Hasilnya untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Amin. Makanya kita disebut sebagai lebih dari pemenang. Akui apa yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam hidup Anda. Kalau dia sudah memberikan kemenangan atas hidup Anda, jangan salah ketika Anda berdoa. Jangan mengucapkan hal yang salah ketika Anda berdoa. Itu akan mengubah nanti keadaan Anda atau status Anda. Ketika Anda berdoa, Tuhan, berikan aku kemenangan. Ketika Anda ngomong seperti itu, Anda sebenarnya sudah kehilangan kemenangan. Apa yang dia berikan, karena omonganmu salah, itu jadi tergeser. Kenapa Anda bisa ngomong seperti itu? Anda lebih mempercayai apa yang dimunculkan oleh setan atas hidup Anda. Lu sakit kan? Lu ini kan, ini dan itu. Betul? Anda lupa apa yang Tuhan sudah berikan, kerjakan atas hidup Anda. Ini cara bertahan, saudara. Konsepnya adalah Anda ngerti dulu apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup Anda. Makanya banyak ikut kelas pemuridan. Ikut online discipleship begini. Supaya apa? Oh ada toh gini. Oh ada toh begini. Banyak saudara, orang-orang yang mungkin sudah bertahun-tahun, yang menaun di gereja, jadi orang Kristen. Ketika ikut kelas pemuridan seperti ini, lalu WA saya, Pak, ternyata selama ini saya nggak ngerti, Pak. Ada toh yang begini. Oh, iya. Dulu saya juga begitu. Walaupun saya jadi hamba Tuhan, setelah mengerti, dibukakan, disingkapkan kebenaran-kebenaran yang baru, saya terkejut. Wow, ternyata ada ya. Nah, kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Ketahuilah kebenaran-kebenarannya dan pegang itu kebenarannya. Ya. Nah, apapun keadaanmu hari ini, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dan apa yang sering Anda ucapkan, lebih-lebih ketika Anda menghadap Tuhan, lalu Anda kadang-kadang salah ngomong. Ya, Anda salah ngomong. Sudah diberi kemenangan, masih minta kemenangan. Artinya Anda menarik diri Anda dari posisi sebagai orang pemenang, sekarang turun menjadi orang yang belum menang alias kalah. Amin. Ketika Tuhan Yesus sudah sembuhkan Anda ditaruh di posisi, di tempat sebagai orang yang sudah sehat atau sudah sembuh, lalu karena iblis
mulai menipu Anda, ya, dengan tipu muslihatnya, sehingga perasaanmu dipengaruhi oleh keadaan tubuhmu, lalu Anda mulai berpikir bahwa Anda kayaknya belum sembuh. Kayaknya Tuhan belum sembuhkan saya. Lalu Anda berdoa, Tuhan, sembuhkan aku dong. Ada dongnya. Ya. Tuhan, pakai vibran lagi. Tuhan. Oh, ohnya panjang sampai monyong. Ya. Oh Tuhan. Saya udah mulai curiga nih, kalau orang sudah mulai monyong gitu dalam doanya ini, pasti berikutnya mau ngomong apa? Oh Tuhan, gitu ya. Kelihatannya agamawi banget ya. Oh Tuhan, kiranya, introduksinya tuh kadang panjang, ujung-ujungnya sayangnya salah ngomong. Sehingga menggeser posisi Anda. Anda nggak mampu bertahan di tempat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai nasib Anda, betul? Nasibmu itu adalah orang sehat. Nasibmu itu adalah orang menang. Amin. Nasibmu itu adalah orang berhasil. Nasibmu itu adalah orang berkelimpahan. Karena Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ketika Anda berkata, oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu. Hambamu itu kurang apa? Kurang banyak. Itu rakus namanya. Kurang, gitu ya. Oh Tuhan, gitu ya. Berkati saya. Siapa yang masih doa gitu? Baca Efesus 1:3. Segala berkat rohani sudah, telah, nunga, wes, parantos, sudah diberikan. Kalau sudah diberikan, artinya Anda sudah punya. Amin. Nah, cuman persoalannya, waktu Tuhan memberikannya dalam bentuk roh, di alam roh. Sekarang Anda harus bisa menarik apa yang sudah Tuhan berikan itu ke alam materi dengan imanmu. Amin. Itu disebut iman melihat apa yang nggak kelihatan. Dasarnya seperti itu. Jangan melihat fisikmu. Jangan lihat kantongmu. Jangan lihat dompetmu. Tapi lihat di alam roh. Ada dompet yang sudah diisi penuh oleh Tuhan. Amin. Ada tubuh yang sudah sehat. Dan diberikan oleh Tuhan. Nah, Anda harus percaya. Ketika Anda percaya, Anda ngomong seperti apa yang Tuhan kerjakan. Posisimu pindah. Pindah di daerah sehat. Pindah di daerah kelimpahan. Pindah di daerah berkat. Keluar dari daerah kutuk. Keluar di daerah kemiskinan. Nah, ketika Anda ada di daerah berkat, apapun yang Anda kerjakan mudah, akan menghasilkan berkat dengan mudah. Tapi kalau Anda ada di daerah kutuk, daerah miskin, Anda jualan di tempat orang-orang yang miskin gitu, ya nggak ada yang beli, gitu ya. Walaupun produk Anda itu wah bagus dan sebagainya, mereka nggak mampu. Tapi kalau Anda tinggal di daerah berkat, di daerah orang-orang kaya, gitu ya, Anda buka usaha, wah kayak kacang goreng itu yang beli banyak, gitu. Karena apa? Mereka sanggup beli. Tergantung, saudara. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan, itu Anda di daerah mana Anda melakukannya, betul? Jangan tergeser. Anda harus tetap bisa bertahan. Siapa Anda? Kadang-kadang saya coba ya khotbah ya di beberapa tempat. Temanya Who am I? Siapakah saya? Karena banyak orang nggak tahu dirinya. Sehingga dia nyanyi, siapakah aku ini?
Tuhan. Ini orang yang nggak tahu dirinya. Dia tanya, siapakah aku? Ini Tuhan. Nah, sekarang Tuhan kasih tahu Anda. Kamu adalah biji mataku, betul? Kamu adalah anak kesayanganku. Kamu adalah orang-orang yang telah aku tebus. Kamu adalah orang-orang yang aku berkati. Kamu adalah orang-orang yang sudah aku sembuhkan. Kamu orang sehat. Kamu orang berkelimpahan. Nah, kita tinggal bilang, yes Lord. Benar Tuhan. Amin. Nah, jadi bisa disimpulkan begini. Di dalam Kristus, kita tidak berjuang agar menang. Tetapi mempertahankan kemenangan yang telah diperolehnya. Di dalam Dia kita adalah pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Amin. Nah, karena itu, di dalam Dia kita bertahan. Kita bukan berjuang menuju kemenangan. Sebaliknya kita berjuang dari dalam kemenangan, lebih dari pemenang adalah orang-orang yang tinggal di dalam kemenangannya. From glory to glory. From victory ke victory. Betul ya? Nah, saudara, dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi startnya mulai dengan bilang, aku pemenang. Aku sudah menang. Lalu berjalan, bertahan, meningkat, sampai kemenangan itu benar-benar terrealisasi dalam hidup Anda. Aku orang sehat. Bukan dari sakit jadi sehat. Dari sehat menjadi sehat seutuhnya. Amin. Dari diberkati sampai berkelimpahan. Bukan dari kekurangan, keberkatan. Bukan. Beda itu. Kalau Anda mau pindah dari daerah ya kurang ke daerah diberkati, Anda perlu berjuang untuk masuk ke situ. Tapi kalau Anda sudah ada di daerah berkat, untuk mencapai kelimpahan itu, Anda tinggal mengalir saja. Betul? Bertahan di situ. Jangan mau digeser sama iblis. Tiap hari bikin pengakuan iman dalam hidup Anda. Siapakah Anda? Menurut Tuhan itu apa? Betul? Sebanyak yang Anda ketahui, itulah yang bisa Anda akui. Kalau orang nggak tahu apa-apa, ya nggak ada yang bisa diakuinya. Sehingga dengan mudah dia akan ditipu oleh si iblis. Nah, saudara, semua itu karena ada di dalam namanya. Ya, dalam namanya. Dua macam senjata yang kita pakai dalam bertahan dan bahkan menyerang si iblis, yakni firman dan doa. Kedua-duanya itu dilakukan dalam nama Yesus. Anda tinggal berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Siapa bilang saya sakit, omong kosong. Saya sudah sembuh oleh bilir-bilir Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa bilang saya bangkrut, omong kosong. Saya orang yang sukses, saya orang berhasil bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa bilang? Nah, bantah aja dulu. Omongan si iblis itu bantah. Lalu Anda menghidupi apa yang Tuhan janjikan atas hidup Anda. Amin. Efesus 6, 17-20. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk semua orang kudus juga untuk aku, supaya kepadaku. Jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Perhatikan ini.
Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan, mendeklarasikan sebagaimana seharusnya aku bicara. Banyak orang Kristen kadang-kadang perlu diajarin cara ngomong. Ya. Kadang-kadang perlu diajarin. Itu yang sering saya koreksi. Kenapa engkau ditimpa begitu banyak masalah? Kamu salah ngomong. Baca nanti Yakobus 3 ayat 2. Ya, kita ini sering salah dalam banyak hal. Orang yang nggak salah ngomong, mereka yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Betul? Semua tergantung apa yang Anda ucapkan. Mati dan hidup, itu tergantung omonganmu. Siapa bilang Anda orang bangkrut? Siapa bilang Anda orang sakit? Omong kosong. Anda orang sukses. Anda orang berhasil. Anda orang sehat. Karena apa? Tuhan sudah anugerahkan itu kepada kita semuanya. Nah, coba nanti praktekkan sendiri. Kisah 4:12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus lebih besar dari persoalanmu. Nama Yesus lebih hebat daripada semua nama yang bisa Anda sebut. Saudara, masalah itu hanya sebuah nama, betul? Kalau orang nggak punya duit namanya apa? Kismin. Kok kismin? Miskin, betul? Miskin itu apa sih? Nama dari keadaan orang yang bokek atau tongpes, kantongnya kempes. Sehingga disebut miskin. Itu nama. Ada nama orang yang nggak punya duit. Nama orang yang nggak sehat, namanya sakit. Sakit itu nama. Dan sakit itu juga namanya macam-macam, tergantung jenisnya. Ya, dari kutil sampai kanker. Dari pilek, saudara, sampai TBC. Wah, itu hanya sebuah nama. Ada nama yang lebih dahsyat, ada yang nama yang lebih besar, ada yang nama yang lebih berkuasa dibanding nama-nama yang bisa Anda sebut dan yang Anda sedang alami itu. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Wow. Nama Yesus di atas segalanya. Nyanyinya pinter. Tapi kadang-kadang yang kita besarkan bukan nama Yesus. Ketemu sama orang, Cik, tahu nggak? Aduh, keadaan begini, keadaan gimana? Iya, aku ini apes ya. Stop ngomong seperti itu. Nah, Pak, gimana Pak kalau umpama nih, saya sedang nggak enak badan. Apa saya nggak boleh bilang saya sakit? Nanti Anda akan ketemu dengan orang-orang RTM yang sudah belajar di kelas pemuridan seperti ini. Ya, ketika Anda jumpai, mereka sedang sakit. Lalu Anda tanya, kenapa? Kamu sakit ya? Oh enggak. Saya pura-pura sakit aja. Saya enggak sakit. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Kadang-kadang gitu. Anda jangan ketawain dia. Orang itu berusaha untuk bertahan. Mempertahankan statusnya. Mempertahankan kondisinya. Yang Tuhan telah anugerahkan kepada dia. Saya enggak sakit. Saya sembuh. Saya sehat oleh bilur Tuhan Yesus. Saya ketemu orang seperti itu bilang, yes, betul, memang ibu nggak sakit. Itu omong kosong. Sebentar lagi ibu pasti sembuh. Sebentar lagi ibu pasti
sehat. Amin. Wah, kayak nggak pernah dengar yang begini ya Pak. Makanya malam ini harus saya katakan kepada Anda semuanya. Nah, saudara, nama Yesus telah ditinggikan di atas segala nama. Dan nama itu telah diberikan kepada manusia. Hanya mereka yang mengerti arti nama itu yang mampu memakainya untuk 3 hal ini. Yang pertama, dalam pemberitaan firman Tuhan, nama itu berkuasa menyelamatkan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, belenggu itu dipatahkan. Betul ya? Bisa. Dalam melawan si iblis, nama itu dahsyat bagi mereka. Yang ketiga, dalam doa permohonan kita kepada Allah Bapa, jangan lupa sertakan satu nama ini. Dalam nama Yesus. Ya. Nah, kenapa nama Yesus? Karena nama Tuhan Yesus ini ada keterlibatannya. Keterlibatan Yesus atas nama itu apa? Bila dia mempercayakan namanya kepada Anda, adakah Anda dapat dipercaya dalam memakai namanya yang berkuasa kuasa itu? Gak semua orang, saudara, yang bunyi dalam nama Yesus, nanti akan mengalami terobosan, melayani, terus sukses, berhasil gitu. Enggak. Ingat ya, ada anak-anaknya Imam Skewa, betul ya? Yang mencoba ngikutin pola pelayanannya Paulus. Dia pakai nama Yesus untuk mengusir setan yang ada di dalam diri seseorang. Karena mungkin dia hanya melihat, oh ngusir setan gitu ya. Dalam nama Yesus, nyah keluar. Setannya kabur. Gampang ya. Lalu dia coba. Apa terjadi? Itu orang bukannya sembuh, manifest, menyerang anak-anak Skewa itu. Telanjangin. Lalu setannya itu bermanifestasi. Bunyi ya atau ngomong kepada anak Skewa itu. Paulus aku kenal. Yesus aku kenal. Lu siapa? Kamu siapa? Nah saudara, gak semua orang yang menggunakan nama Yesus itu bisa berhasil. Anda harus melatih diri untuk mempercayai nama itu. Sebelum Anda terapkan kepada orang lain, coba terapkan dulu atas hidup Anda dulu. Sampai nama itu punya pengaruh atas hidup Anda. Sehingga Anda bisa berkata, itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku puja. Amin. Bagaimana dengan Anda? Punya pengalaman dengan nama itu? Ketika Anda berkata kepada masalahmu, Anda katakan dalam nama Yesus, nyah keluar, lepas atas hidupku. Apakah itu bereaksi atau tidak? Baru nanti saudara, Anda bisa lakukan terhadap orang lain. Jangan nasib anak Imam Skewa itu nanti bisa Anda alami. Ya, nah saudara, kadang-kadang seperti itu. Pelayanan itu bisa dipelajari polanya. Kadang-kadang kita nyontoh. Saya pun dulu ya, belajar pelayanan sampai pelepasan dan sebagainya, awal-awal membeo, kayak burung beo itu ya. Saya ikutin pola senior saya Pak Andreas itu ya. Karena saya jalan dengan beliau itu lama ya, dari kota ke kota, pulau ke pulau. Saya jadi catchernya, saya dengerin, oh konseling orang itu begini, oh nengking orang itu begini. Nanti kalau orangnya roboh saya yang nangkep ya. Nah, nanti kalau orangnya muntah-muntah saya yang kasih tisu sama koran tuh ya. Nah, itu bagian saya. Dulu gitu ya. Nah, sambil belajar gitu ya. Ketika saya praktek saudara awalnya gitu, kok enggak bereaksi kayak Pak Andreas, tengkeng ya. Lalu saya cerita sama Pak Andreas, Pak Andreas itu punya ilmu apa?
Pak Andreas tengking setannya kabur. Lah saya tengking kok meneng baik, piye? Lah gitu ya. Lah Pak Andreas bilang, Gideon, ya, kamu harus konsekuen. Sebelum Anda terapkan ke orang, terapkan atas dirimu dulu. Aku bisa kayak begini, ini aku latihan. Secara pribadi lebih dulu. Oh gitu toh Pak? Iya. Nah, kalau kamu suruh orang lain sembuh dengan bilur Yesus, kamu harus ngalami sembuh dengan bilur Yesus. Jangan orang lain Anda paksa, harus bilur Yesus. Lalu Anda sakit pakai obat. Nah, itu nggak konsekuen namanya. Makanya nggak keluar. No power. Oh gitu toh. Saya latih iman saya untuk bertumbuh. Dan puji Tuhan, iman saya bertumbuh. Dari pengalaman itu ketika saya menggunakan nama Yesus, ada powernya. Amin. Latihan saudara, belajar. Amin. Nah, percaya akan nama itu. Ya. Nah, saudara, hanya bila Anda memang hidup sesuai dengan semua kehendaknya, maka ia akan mempercayakan sepenuhnya nama itu kepada Anda. Orang-orang yang semena-mena memakai nama itu untuk kepentingan dagingnya sendiri, akan ternyata bukan orang yang layak memakai nama itu. Pekerjaan yang dilakukan di luar kehendaknya akan habis dimakan api pada hari itu, hari Tuhan. Amin. Nah, mulai belajar nurut Tuhan. Tuhan itu suka melakukan apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang engkau kehendaki. Ingat tuh. Jadi sebelum Anda pakai nama itu, Anda harus tahu dulu kehendak Tuhan. Tentang masalahmu itu Anda tanya, Tuhan, kenapa saya sakit? Tuhan, kenapa saya punya masalah seperti ini? Lalu Tuhan menjelaskan. Anda mengerti. Betul? Sampai akhirnya kehendak Tuhan atas hidup Anda tahu. Ketika Anda sudah dikoreksi oleh Tuhan, Anda sudah diampuni oleh Tuhan, lalu Tuhan menyatakan kehendaknya. Aku mau kamu sembuh. Jadi ketika bilang, siapa bilang saya sakit? Dalam nama Tuhan Yesus, saya sembuh. Sudah sembuh. Siapa yang pengen Anda sembuh? Anda sedang mendeklarasikan apa yang Tuhan ingin lakukan atas hidup Anda. Amin. Bukan keinginanmu, tapi keinginan Dia. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, paling tidak saudara, hubungan Anda dengan Tuhan itu seperti apa? Ya, itu menjamin ketika Anda menggunakan nama Yesus. Semakin Anda terhubung dengan Dia, bersekutu dengan Dia, Anda semakin mengenal Dia. Betul? Nah, ayat terakhir. 1 Korintus 3, 12-13. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali-kali pekerjaan masing-masing orang akan tampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ya, menyatakannya. Sebab hari itu akan tampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita tahu ujung-ujungnya saudara. Dari kita didudukkan bersama dengan Tuhan. Dilatih berjalan bersama dengan Tuhan. Mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Lalu saudara Anda mulai mempertahankan apa yang Tuhan percayakan kepada Anda. Nanti semua apa yang Anda kerjakan itu, ada saatnya pada hari Tuhan akan diuji dengan api.
kualitasnya emas atau jerami. Kalau emas, saudara, akan tetap untuk selamanya. Anda punya rewardnya ketika ketemu Tuhan. Tapi kalau dari jerami, dah ewes bablas. Nggak ada jejaknya sama sekali. Nah, saudara, malam hari ini ya tentang duduk, berjalan, dan bertahan sudah selesai. Ya, next kita akan membahas tema yang baru, yaitu tentang kekuatan jiwa. Ya, latent power of the soul, kekuatan jiwa. Nah, tentang ini sangat menarik sekali. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.